Selamat siang. Kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Bersama kami KKN Tematik Poncokusumo 2025 dengan saya Angga dan teman saya Patris. Dan di sini kami ditemani oleh Bahrul selaku pecinta budaya di Desa Poncokusumo. Ngomong gimana nih kabarnya Bahrul? Alhamdulillah baik. Di sini kita lagi di mana nih, Mbah? Ini kita berada di salah satu rumah adat Desa Poncokusumo. Betul sekali Pak. Sekarang ini kita mau mempelajari tentang rumah adat di Desa Poncokusumo. Nah, mungkin sebelum kita masuk untuk belajar tentang rumah adat di Poncokusumo, mungkin saya ingin menanyakan tentang desanya sendiri terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. Mungkin definisi dan asal-usul Desa Poncokusumo mungkin secara singkat bisa dijelaskan sedikit sama Pak Arlo. Kalau Poncokusumo sendiri sebenarnya berasal dari dua suku kata, yakni Ponco dan Kusumo. Ponco sendiri bermakna 5 atau panca, Kusumo berarti bunga, yakni 5 bunga. Kalau sejarahnya Poncokusumo sih banyak versi. Jadi versi pertama, dulu di Tugu Apel itu ada sebuah pohon besar yang tumbang karena garukan kuku harimau. Kalau menurut bahasa Poncokusumo, pancas dicakar kukune simo. Simo berarti harimau. Jadi pancas dicakar kukune simo. Terus dijadikan satu, pancas kusumo, jadi berawalan dari Poncokusumo. Ada yang mengatakan bahwa Poncokusumo sendiri berawal dari 5 kesatria yang domisili di Poncokusumo. Istilahnya bedah kerawang atau yang babat hutan awalnya. Ada Mbah Surowani, ada Mas Suroyudo, ada Mbah Priyo, ada Kek Sedek, dan ada Haji Mistar. Yani 5 kesatria ini yang pertama domisili di Poncokusumo. Ada lagi yang mengatakan bahwa Poncokusumo ini juga berasal dari 5 bunga. Jadi memang bunga yang jumlahnya 5, salah satunya adalah yang ikonik adalah bunga Wijaya Kusuma. Makanya diambil dari situnya 5 bunga tersebut menjadi cikal bakal Desa Poncokusumo. Wah, menarik juga ya asal-usulnya ya. Kemudian salah satu peninggalan sejarah yang ada di Desa Poncokusumo sendiri itu apa, Pak? Kalau peninggalan sih banyak sebenarnya di Poncokusumo ini, mulai dari peninggalan di era Purbakala sampai era Belanda itu masih ada. Contoh kalau di era Purbakala itu ada banyak peninggalan. Di Posongrejo itu ada seperti candi yang roboh. Terus ada di Kampung Baru sana di Blok Minggu itu ada beberapa batu andesit segi 4 semacam reruntuhan candi gitu. Itu yang peninggalan Purbakala, termasuk salah satunya ada banyak umpak di Sanggar Pamujan sana, juga itu peninggalan bersama lumpangnya yang untuk menumbuk jagung pada masanya. Terus kalau peninggalan Belanda sih satu-satunya yang masih kita fungsikan sampai saat ini adalah jembatan yang di utaranya Alfa. Itu adalah satu-satunya peninggalan Belanda yang masih kita pakai sampai saat ini. Terus ini juga rumah ini adalah salah satu dari peninggalan nenek moyang kami. Kalau nggak salah ini usianya udah 9 generasi sampai hari ini. Jadi kalau tahunnya sih kurang begitu diketahui. Nanti kalau misalnya ada pemugaran, nah itu ada koin yang di bawahnya tiang itu nanti baru diketahui bahwa rumah ini dibangun kisaran tahun berapa. Baik, itu adalah penjelasan di mana filosofi dan Desa Poncokusumo tersendiri. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk dalam penjelasan tentang rumah adat atau tempat yang sekarang kita tinggal ini. Sebenarnya kita rumah adat Poncokusumo sih gak beda jauh dengan rumah limasan atau mungkin joglo ya. Tapi di sini kalau di Poncokusumo ini soko gurunya tuh ada 8. Jadi soko guru kan biasanya kalau di joglo atau di limasan itu ada 4 soko guru, tapi kalau di sini ada 8 memang yang dengan tiang kita memakai bahan baku itu pohon regisi atau orang kampung bilang kayu kembang. Mungkin di Jawa ini ada kayu yang mungkin kuat, salah satunya jati dan juga pohon regisi ini yang mungkin nanti kalau dipakai untuk rumah atau apa itu usianya bisa ratusan tahun. Dengan usia kayu pun juga kalau misalnya kayunya semakin tua untuk dibikin rumah kayak gini itu nanti semakin lama juga daya tahannya kayak gitu. Ada ciri khasnya nggak, Pak, selain tadi? Jelas ada ciri khas. Kalau mungkin limasan itu ya kayak saya lihat itu sunduk itu, kalau sini orang bilang sunduk itu yang pengait antara tiang yang sana sama yang sini itu tidak ada. Tapi kalau di Poncokusumo ada.
Kalau saya lihat di Limasan itu cuman istilahnya kayak sekur. Sekur itu yang kayak dari tiang ke belandar ini. Yang ke belandar itu namanya sekur. Biasanya kayak bahasa ada yang mengatakan tuh bahasa sininya gerbil. Tapi sini tidak ada. Jadi ini ada sunduk. Jangankan sama Limasan, sama desa sebelah aja rumah kita beda. Kalau sunduk itu sunduk kili itu kalau di desa sebelah itu sebelah sananya. Jadi kalau di sini kita pakai yang tengah ini. Jadi rumah-rumah sini itu mulai dari istilahnya pondasi atau upaknya sampai bahasa Jawanya wuwung itu namanya beda-beda semua. Jadi baru kalau udah jadi satu dinamakan rumah. Ya, seperti anggota tubuh kita ini kalau semuanya kan tubuh, tapi ada namanya sendiri-sendiri di seluruh tubuh kita. Dan itu beda dari rumah adat yang lain ya Pak? Beda. Pak, untuk tadi untuk kayunya kan pakai pohon jati ya Pak? Oh, bukan nih, kalau di sini pohon rekisi atau rekisi. kayu kembang. Yang kebetulan kalau pohon rekisi di sini di Ledo Ombo sana masih banyak. Yang mungkin diameternya berapa itu yang gede gede itu, yang tinggi-tinggi itu yang namanya pohon rekisi di sana masih ada. Berarti nggak ada alasan tertentu kenapa kayu itu dipakai. Alasannya mungkin karena kayunya lebih kuat dan tahan lama ya. Ya kalau di sini mungkin dulunya memang bukan dulu sih yang setahu saya di sini memang populasi kayu kembang atau pohon rekis itu banyak. Jadi sehingga kita lebih mudah untuk mencari bahan bakunya. Kalau jati mungkin yang agak mendekati pantai itu banyak kayu jati, tapi kalau di sini mendekati gunung itu lebih banyak pohon rekis ini dengan mungkin kayunya tahan lama, terus apa ya? Teksturnya itu kalau digarap itu agak mudah gitu. Terus ini Pak, saya salfok sama ini arsiteknya ini Pak. Mungkin dari desain atau arsiteknya itu ada filosofinya atau gimana Pak? Yang jelas gebyok, kenapa kalau gebyok itu tadi pada di sini. Jadi apa ya? Ini sebagai ornamen lah, ornamen ada bunga-bunga, terus ada kalau dulu di tengah kalau ada yang nanasan seperti nanas tergantung. Jadi beda-beda motif sih. Di rumah di sana di Blok Minggu di rumahnya almarhum Pak Tosin juga beda relief-reliefnya sama apa yang panel-panelnya juga beda. Mungkin dari banyak motif lah yang jelas. Motif itu sama ini juga beda kan. Walaupun sesama ini beda. Kalau itu ada yang kayak buah nangka kan ini ujung-ujungnya, terus itu hanya kayak bunga-bunga yakni seperti kalau Wijaya Kusuma yang lagi menjulur gini, itu beda kan, ornamennya kan beda. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk ornamennya itu namanya gebyok nih Pak? Kalau ini gebyok ini, walaupun yang tak ini nggak gebyok. berukir, yang penting istilahnya dindingnya istilahnya bahasa sini itu gebyok. Gebyok. Pak, saya juga sedikit salpok sama catnya Pak. Apa emang dari budayanya atau untuk kelihatan baik? Ini diperkirakan cat ini di awal, kalau yang ori kayak gitu kan. Kalau cat mungkin ini cat yang mungkin awal mula dipakai setelah ada cat terbit lah istilahnya. Istilahnya ada produk cat baru, ini catnya itu dipakai untuk ini bukan cat baru. Jadi cat mungkin peninggalan nenek moyang yang dulu ini, karena warnanya kan memang kayak gini kan, nggak ada warna cerah gitu. Jadi memang bentuknya kayak gini, tapi dia itu apa ya, tahan lamanya ini yang mungkin secara kualitas beda dengan cat-cat sekarang. Ini kan usianya yang jelas yang udah ratusan tahun kayak gitu. Ini catnya dari apa nih Pak? Kok bisa masih bagus sampai sekarang? Mungkin sama sih sebenarnya bahan bakunya cat itu kan ada di sini, ada pohon-pohonan yang bisa untuk bikin cat. Kalau mungkin dulu entah di era kolonial apa itu mungkin yang jual itu mungkin yang jelas di sini tidak ada, mungkin di perkotaan yang jelas mungkin kita ngadopsi di kota untuk beli catnya, sehingga kan ini nggak semua kena cat kan, karena mungkin pada waktu itu langka cat, sehingga catnya nggak semua dicat. Ya untungnya nggak semua dicat sehingga kelihatan originalnya kayak gitu. Kayak pintu ini gitu. Ya kayak pintu gitu. Menarik ya. Pak, mungkin gentengnya yang kita lupa. Mungkin gentengnya pakai bahan dasar apa atau alasan gitu? Kalau genteng di sini memang dari tanah liat. Kalau dulu sih
ini genteng ini udah diganti ya. Biasanya kalau genteng dulu itu adalah genteng keluntung biasa itu. Sebelum ada genteng pres, karang pilang ini karang pilang ini. Kalau karang pilang itu natanya gini, kayak segitiga gini. 1, 2, 2. Tapi kalau keluntung itu sama dengan pres. Kalau pres itu lebih praktis, tapi kalau keluntung itu agak cekung gini, semuanya cekung. Jadi beda. Ini karena yang dulu tuh agak banyak yang pecah sehingga diganti yang ini. Ini yang udah direnov ini cuman hanya bahasa aslinya reng osok ini yang direnov. Kalau yang bawahnya istilahnya orang sini bilang balungan atau kerangkanya ini masih ori ya? ini. Oke. Menarik ya. Terus terlepas dari desain dan arsitektur yang menarik ya Pak, mungkin kegunaannya rumah adat ini untuk masyarakat buat apa biasanya? Kalau dulu memang yang jelas ini rumah induk karena orang dulu itu kan keluarganya banyak. Oh. Kalau rumah sini itu kenapa sih orang-orang zaman dahulu kalau bikin rumah itu ruang tamunya itu lebih lebar, kamarnya lebih kecil, beda dengan sekarang. Sekarang kan ruang tamunya Kecil, tidak terlalu lebar, gede, tapi kamarnya lebar. Karena filosofinya orang dulu, kita itu kalau ada yang datang, entah itu saudara, entah itu tetangga, itu dia lebih menghormat ke tamu, biar nanti nyaman di ruang tamu ini. Kan kalau untuk istirahat hanya untuk pribadi, sehingga yang penting bisa tidur walaupun kecil, tidur aja secukupnya. Mungkin kita 2x2 aja cukup udah kan untuk tidur aja. Tapi kalau kita misalnya di sini kan orang Ponyesmo kan kalau dulu keluarganya banyak, misalnya ada acara atau apa hajatan atau kenduri itu enak, jadi luas kan, untuk ngumpul keluarga, apalagi kalau hari raya sanak saudara, apalagi rumah induk kan tempat berkumpulnya handai tolan yang ada ini berkumpul, jadi sehingga kenapa ruang tamunya ini kayak pendopo kayak gini. Oh iya Pak, berarti ini kita sekarang lagi berbincang di ruang tamu ya Pak? Ini di ruang tamu ya. Jadi untuk kamarnya di mana? Kamar di dalam sini, jadi kamar. Kalau dulu itu sebelum direnov yang situ itu masuk dapur. Jadi istilah untuk tempat memasak sebelah sana. Oke, mungkin kalau dulu itu buat rumah pada umumnya cuma beda ruang tamunya yang besar. Iya. Nah mungkin sekarang kan untuk sekarang masih digunakan untuk kegiatan tertentu atau upacara tertentu, ngoten Pak? Alhamdulillah kalau tempat ini rumah ini tetap ditempatin juga untuk ruang tamu tetap. Kita juga sering kalau ada tamu yang kunjungan di Ponyosumo, rumah ini juga kita jadikan untuk tempat edukasi, entah itu batik, entah itu nganyam, biasanya di sini. Dan kadang juga untuk pertunjukan seni yang asli Ponyokusumo. Jadi kadang ibu-ibu pun kalau senam semacam ibu-ibu aerobik itu juga senamnya di sini karena luas kan, dan lagi tertutup jadi enak kan kayak gitu. Oke, terlepas dari itu semua Pak, kita lanjut ke pemeliharaannya nih. Kita kepo pemeliharaannya rumah adat ini. Yang jelas kalau pemeliharaan sih sama sebenarnya, yang penting kita untuk keseharian yang jelas kita bersihin dari debu-debu, karena debu-debu kadang juga membawa virus, sehingga di situ istilahnya nanti kalau ke kayu kurang baik, atau mungkin nanti dari hempasan air hujan, karena kadang ada genting yang pecah atau ada daun yang masuk ke genting itu juga mengakibatkan bocor, sehingga akan terjadi lapuk pada kayu yang di atas, sehingga nanti kalau pemeliharaan misalnya kita nggak ada daun yang nyangkut, terus kita bersihin tiap hari, itu insya Allah kayak gini tetap kokoh. Jadi semakin lama itu semakin semakin kelihatan otentiknya itu, kelihatan memang betul-betul klasiknya itu kelihatan kayak gitu. Oh iya Pak, tadi kan tentang pembersihan perawatan ya Pak. Mungkin yang merawat atau membersihkan gitu ada orang-orang tertentu atau rakyat Ponyokusumo? Oh enggak, kalau misalnya kayak gini mungkin dari keluarga yang punya rumah ini mungkin tiap hari disapu, terus nanti kalau ada sarangnya laba-laba dibersihin, atau mungkin nanti tinggal pakai kemoceng gitu, itu udah nanti kita nggak ada virus masuk. Karena kalau
ada virus masuk, bahasa sini itu trutus atau hewan pemakan kayu itu yang bahaya. Kelihatannya di dalam di luarnya tetap tapi dalamnya kropos kayak gitu. Itu beda lagi dengan rayap loh. Trutus itu hewannya sebenarnya lunak, giginya pun lunak, tapi dia bisa memakan dalamnya kayu kayak gitu. Berarti yang memperbaiki itu yang orang yang menempati. Iya betul. Oh, iya. Terus tantangan buat masyarakat sini buat melestarikan. Wah, ini juga salah satu tantangan. Iya. Karena tidak semua masyarakat sini mempertahankan rumah kayak gini. Rata-rata hampir 100% sih. Nah, itu rata-rata sudah dibangun rumah modern, sehingga rumah-rumah yang semacam demikian dipugar. Jadi bukan dipugar sih, Direnov gitu ya. dibongkar total sehingga didirikan rumah baru. Nah, di Poncokusumo sendiri hanya tinggal berapa rumah kayak gini. Mungkin di Blok Senen sana ada di rumah Pak Tukiran, di rumah Mbok Rugi, masih pakai gini. Tapi kalau Gebyoknya beda. Terus di Blok Kamis itu ada rumahnya Pak Sulkan. Hanya tinggal beberapa dihitung jari ada masih tinggal yang tertinggalnya masih hitungan jari. Jadi nggak banyak. Jadi kalau mungkin yang dulu pernah kakek buyutnya punya rumah kayak gini, sekarang tinggal kecewanya aja. Jadi waduh kenapa dulu dibongkar kayak gitu. Padahal ini kan betul-betul klasik ya. Penuh sejarah juga gitu. Oh ya, baik Pak. Mungkin apa kayak pengaruh budaya yang diberikan dari rumah adat ini Pak buat warga Poncokusumo? Nah, sebenarnya filosofinya ini kalau rumah adat itu semakin kita bergandengan, semakin kita rukun, semakin kita bererat, itu akan menjadi kokoh. Contohnya ini nggak ada paku yang di balungan ini satu pun nggak ada paku. Balungan istilahnya kerangkanya itu saling kayak lego, itu, saling kunci. Jadi sehingga entah itu ada gempa atau apa itu kokoh. Jadi yang mulai ada paku itu dimulai itu yang di kuda-kuda itu, yang di sekur itu sampai atas namanya Belandar itu baru ada paku. Kalau bawahnya ini nggak ada paku sama sekali. Berarti buat nyambungin strukturnya itu ada tekniknya tersendiri. Ada teknik sendiri. Jadi itu saling kunci. Jadi ini misalnya kita dipindah itu bisa dibongkar ini. Jadi dipindah kemana itu bisa dilepas satu persatu ini. Dibongkar bisa ini. Tapi kalau pakai yang nggak pakai paku justru malah lebih kuat gitu Pak. Nah ini lebih kuat. Biasanya kalau bangunan-bangunan jadul gini, melepasnya kita kesulitan. Jadi pada waktu itu memasukkan mungkin karena usia. Jadi kan kayu yang jelas ada penyusutan dalam artian dia akan menyusutnya ke dalam sehingga semakin munci. Kayak jepit kayak gitu ya? munci. Oh, okay. Kayak gitu. Iya Pak, berarti nilai yang diberikan dari rumah adat ini ke kehidupan masyarakat sehari-hari adalah saling bergandengan. Saling bergandengan. Saling pokoknya biar semakin kuat. Istilah jangan bercerai-berai lah. Oke. Keren ya filosofinya ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton ini jangan lupa untuk melestarikan budaya apapun itu ya. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk teman-teman yang menonton ini? Kami pesan kepada semua penonton, lestarikanlah budaya. Entah itu budaya di daerah masing-masing jelas. Apalagi di Patris, di Papua. Pertahankanlah budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Karena kekayaan bangsa kita adalah kekayaan bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Keren. Baik teman-teman, mungkin sudah cukup informasi yang kita dapat dari Mbah Rul dan cukup bermanfaat bagi kita semua. Kami dari KKN Tematik Poncokusumo ingin berterima kasih kepada Mbah Rul atas kesempatan dan waktunya. Mungkin kita akhiri saja acara ngopi kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.